Wanita ini ngalamin kecelakaan mobil parah sampai wajahnya rusak banget. Pas sadar di rumah sakit dan tahu kondisinya, dia langsung hancur. Suatu hari dia dapat info soal teknologi sel punca yang katanya bisa memperbaiki tubuh, bahkan ngubah penampilan. Karena tergoda buat kembali cantik, dia langsung ngejalanin operasi. Dan setelah bangun, wajahnya memang jadi mulus lagi. Tapi sejak itu, dia sering kelaparan parah dan mulai ngalamin kejadian aneh yang terasa kayak mimpi nyata. Dia sampai ngecium bau aneh dari orang lain, kehilangan kendali atas dirinya, dan beberapa kali sadar dalam keadaan penuh darah tanpa tahu apa yang udah terjadi. Dokter bilang semua itu cuma efek samping dan halusinasi selama masa penyesuaian. Tapi dia mulai curiga ada yang jauh lebih nyeremin. Tubuhnya terus berubah, nafsunya terhadap darah makin kuat dan dia makin sulit ngendaliin dirinya sendiri. Operasi yang awalnya cuma buat bikin cantik malah perlahan ngubah dia jadi sesuatu yang bukan manusia biasa lagi. Teknologi yang katanya bisa nyempurnain tubuh ternyata ngebawa perubahan mengerikan yang jauh di luar bayangannya. Dua cewek ini lagi jalan malam-malam, tiba-tiba kaget lihat orang-orangan sawah berdiri di pinggir jalan. Padahal mereka sering lewat situ dan gak pernah lihat benda itu sebelumnya. Gak lama kemudian ada cewek yang lari ketakutan minta tolong. Nah, cewek yang satu ini nyuruh temennya tetap lanjut jalan dan bilang bakal jagain dari belakang. Tapi pas dia nengok lagi, temennya malah hilang begitu aja. Besoknya polisi nemuin mayat seorang cewek di tempat itu. Ternyata itu korban keempat dengan pola pembunuhan yang sama. Jadi detektif ini yakin ada pembunuh berantai yang lagi berkeliaran. Saat nyari petunjuk, dia curiga sama seorang pria pemilik usaha laundry. Tapi setelah diselidiki, pria itu ternyata bukan pelakunya. Dari keterangan saksi, mereka sadar kalau orang-orangan sawah yang dilihat malam itu sebenarnya adalah manusia yang lagi nyamar. Nah, cewek ini lalu ngegambar wajah sosok misterius itu dari ingatannya. Di tengah penyelidikan, detektif ini ketemu teman lamanya yang dulu juga pernah menangani kasus ini. Gak ada yang nyangka kalau kasus tersebut bakal jadi misteri selama 30 tahun. Setelah puluhan tahun berlalu, dia dan temannya akhirnya kerja bareng lagi buat ngeburu pembunuh yang selama ini berhasil lolos. Seorang perawat yang lagi jaga malam kelihatan capek banget sampai tertidur di meja perawat. Waktu suasana rumah sakit lagi sepi dan koridor kosong, tiba-tiba ada seorang yang nampar dia. Dia langsung kaget luar biasa sampai dia jatuh. Setelah itu, dia berdiri dan ngeliat ke sekelilingnya, berusaha cari siapa yang udah nampar dia. Tapi anehnya gak ada sosok di sampingnya sambil teriak keras dan ngebuat dia kaget setengah mati. Wanita ini bangun tidur dan langsung panik. Pas buka pintu rumah, di depannya malah ada hutan lebat. Dia buru-buru nanya ke suaminya, tapi suaminya malah bilang kalau rumah mereka memang dari dulu ada di tengah hutan. Padahal si wanita yakin banget semalam mereka masih makan bareng di hamparan rumput. Besoknya keadaan makin aneh. Pintu rumah berubah jadi bukit kecil dengan sungai di bawahnya. Si wanita sampai jatuh ke air dan merasa diselamatkan suaminya. Tapi saat sadar, suaminya bilang semua itu gak pernah terjadi. Karena si wanita baru selamat dari kecelakaannya menewaskan kedua orang tuanya, suaminya ngira semua itu cuma halusinasi akibat trauma. Dia pun coba percaya dan milih istirahat di rumah. Tapi keanehan itu terus muncul. Kadang di luar rumah ada hutan, kadang kembali jadi padang rumput, lalu berubah lagi jadi parit penuh air. Dia mulai curiga ada sesuatu yang gak beres. Teman psikiaternya bilang kondisi itu mungkin karena trauma dan dia juga sering telat minum obat. Namun setelah memperhatikan tingkah suaminya, dia mulai curiga kalau justru ada rahasia besar yang disembunyikan. Apalagi setiap minum air, suaminya selalu nyiapin lebih dulu. Dan untuk buktiin kecurigaannya, dia diam-diam nukar semua botol air di rumah. Ternyata setelah suaminya minum air yang dikasih sama dia langsung pusing dan sesak. Saat suaminya pergi ke kamar mandi, si wanita buru-buru bongkar lantai rumah. Dia harus tahu apa yang sebenarnya tersembunyi di bawah rumah itu. Begitu papan tulis berhasil dibuka, pemandangan di depannya langsung bikin dia syok. Larut malam, seorang wanita mau pulang kerja. Pas lampu dimatiin, tiba-tiba muncul sosok aneh di pintu depan. Begitu lampu dinyalain lagi, sosok itu langsung hilang. Gak lama kemudian, pemilik tempat itu juga diserang sosok yang sama, sampai kakinya luka parah. Dia sempat sadar kalau makhluk itu takut cahaya dan kabur ke gudang yang terang. Tapi lampu di sana malah kedip
lalu mati. Dan saat ruangan gelap gulita, sebuah pintu perlahan kebuka sendiri. Di sisi lain, sejak ayahnya meninggal misterius, hidup bocil ini berubah kacau. Ibunya sering ngobrol sendirian dengan sesuatu yang gak kelihatan. Dan suatu malam, bocil ini ngelihat sosok tinggi muncul dari kegelapan di belakang ibunya. Dan karena kondisinya makin buruk, kakaknya akhirnya ngebawa dia tinggal bersama. Awalnya aman, sampai kakaknya terbangun karena suara aneh dan ngelihat sosok jongkok di depan pintu. Lampu rumah gak mau nyala dan dia mulai sadar kalau sosok itu selalu menghilang saat ada cahaya terang. Karena penasaran, dia pelan-pelan ngedekat untuk ngeliat sosok itu lebih jelas. Wajah wanita ini tiba-tiba kayak meleleh. Dia langsung nutupin pakai tangan, tapi kakinya juga ikut berubah kayak cair gitu. Dia coba jalan pincang buat kabur, tapi dalam hitungan detik, seluruh tubuhnya malah berubah jadi gumpalan daging yang gede banget. Gumpalan itu nembus pintu sama jendela restoran, terus nyebar ke jalan. Orang-orang pada lari panik. Temennya coba nenangin, tapi udah nggak bisa dikontrol lagi. Ada juga kecelakaan bus sekolah, supirnya mau keluar tapi gagal. Sementara masa daging itu malah makin dekat dan tiba-tiba muncul cowok kuat banget. Dia sampai angkat jalanan buat nahan itu semua. Abis itu wanita itu dibawa pulang dan cerita kalau dulu dia artis cantik, tapi pas syuting dia jatuh ke sungai dan kena cairan aneh. Sejak itu wajahnya mulai rusak, terus tubuhnya ikut berubah tiap emosinya nggak stabil. Dia sempat berhenti jadi artis dan cuma kerja bersih-bersih, tapi masih pengen balik ke dunia film. Dia akhirnya ketemu sutradara terkenal buat minta peran, tapi malah diperlakuin gak enak. Dia langsung sadar maksudnya, terus emosinya meledak. Tubuhnya berubah jadi gumpalan lagi, dan setelah itu dia kembali normal. Sementara sutradaranya udah gak selamat lagi. Abis nginep di hotel bareng pacarnya, cewek ini bangun dan ngeliat ada noda gede di spray yang baunya nyengat banget. Awalnya dia ngira cuma infeksi biasa, jadi habis mandi langsung cuek aja. Tapi pas kerja di rumah sakit, baunya masih nempel, bahkan sampai bikin satu ruangan ikut kecium. Karena mulai curiga, dia minta temannya ngecek sampel itu pakai mikroskop. Hasilnya bikin kaget, ada virus aneh yang bentuknya mirip kecebong. Temennya langsung panik dan ngingatin kalau cowok yang baru dikenal itu bisa aja bawa masalah. Tapi dia masih santai dan mikir antibiotik pasti bisa beresin semuanya. Malamnya dia nanya ke pacarnya soal penyakit menular, tapi si cowok cuma jawab ngambang lalu bilang bakal ngasih hadiah beberapa hari lagi. Di saat yang sama, dia juga mulai sering muntah dan takut kalau ternyata hamil. Belum sempat dapat jawaban jelas, pacarnya malah ngilang begitu aja. Besoknya ada ibu hamil aneh masuk rumah sakit sambil teriak kalau di perutnya ada monster dan bayi itu nggak boleh lahir. Awalnya dikira cuma halusinasi, tapi pas diperiksa ternyata di tubuh ibu hamil itu ada virus yang sama persis. Cewek itu langsung ketakutan, jangan-jangan dia bakal ngalamin nasib yang sama. Keadaan makin kacau waktu ibu hamil itu tiba-tiba berhasil lepas dari pengawasan dan kabur dari ruang perawatan. Pria ini datang ke supermarket buat borong hampir semua barang sampai 3 kartu kreditnya jadi mentok. Sebelum pulang, dia sempat ngasih peringatan ke kasir buat segera pulang. Dan gak lama kemudian, dia nemu pengemudi mobil yang kelihatan sakit parah. Jadi, beberapa hari sebelumnya, dia juga ngeliat seorang aktor meninggal mendadak di atas panggung. Saat pulang, dia ketemu anak kecil yang sendirian dan mutusin nganterin dia pulang. Di tengah perjalanan, kakaknya nelpon dan bilang kota sedang kacau karena wabah misterius yang jauh lebih parah dari flu biasa. Pas sampai di rumah anak kecil itu, gak ada yang buka pintu. Nah, karena gak tega ninggalin dia sendirian, mereka pergi ke apartemen adiknya. Rumah sakit saat itu udah penuh pasien dan obat-obatan hampir gak ada gunanya. Pria itu yakin bencana besar sedang terjadi. Tapi adiknya sama sekali nggak percaya, sampai tiba-tiba sebuah pesawat jatuh dan meledak di depan mata mereka. Setelah ngelihat kejadian itu, adiknya akhirnya sadar kalau situasinya benar-benar gawat.